Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan yang ditetapkan bagi kita dalam ibadah perdana Komisi Pemuda pada malam hari ini itu dari kitab terakhir, kitab Perjanjian Lama, kitab Maliaki. Maliaki pasalnya yang ketiga. Maliaki pasalnya yang ketiga, pada ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Sekali lagi, Maliaki pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-12. Pembayaran persembahan persepuluhan menyenangkan hati Allah. Demikian sabda Tuhan. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Itulah pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Berbahagialah semua kita yang mendengarkan firman ini, memeliharanya serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Persembahan atau persepuluhan dan kasih menjadi tema bagi kita sekalian pada saat hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persepuluhan atau kata persepuluhan ini tentu kita sudah sering mendengarnya. Namun kenyataannya tidak semua kita, saudara-saudara semua mengerti dan bahkan melakukannya atau memberikan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, seperti yang difirmankan dalam Maliaki pasal 3 ayatnya yang ke-10. Mungkin kita akan bertanya begini, loh, berkat itu kan dari Tuhan. Kita semua ya, selain berkat kekuatan, kesehatan, napas hidup, keselamatan, tetapi ada berkat-berkat yang bisa kita terima secara materi melalui pekerjaan kita atau berkat-berkat yang lain. Lalu kita memaknai itu sebagai pemberian daripada Tuhan. Pengakuan kita, ini adalah pemberian daripada Tuhan. Pertanyaan bagi kita sekalian adalah, kalau Tuhan yang memberi, mengapa Tuhan meminta kembali? Lalu untuk apa kita kembalikan kepada Tuhan? Apakah Tuhan yang memberi itu Tuhan yang miskin? Ini menjadi pertanyaan penting. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mengerti ini mari kita mengetahui dulu. Saudara harus memaknai benar apa konteks ketika Tuhan memerintahkan kepada umat Tuhan membawa persembahan persepuluhan ke dalam rumah Tuhan, dalam konteks kitab Maliaki ini. Nah, saudara, kitab Maliaki ini sebenarnya mengisahkan tentang kehidupan bangsa Israel yang sudah kembali dari pembuangan. Kita tahu bersama, Israel pernah ditawan, diangkut dari negerinya
dibawa ke Babilonia dan juga ke Syria, dan mereka menjadi orang-orang tawanan dan sering disebut dengan orang-orang yang dibuang ke sana. Mereka berada di pembuangan. Tetapi dalam konteks Maliaki ini mengisahkan tentang bahwa umat ini sudah kembali dari pembuangan. 3 nabi terakhir, kalau saudara baca di dalam kitab Hagai, Sakaria dan Maliaki, ini mengisahkan 3 nabi yang diutus oleh Tuhan, yang dipercaya oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kembali bangsa Israel ke tanah perjanjian. Kitab Hagai yang saudara baca, kalau saudara teliti dalam kitab Hagai, itu adalah berkisah tentang umat Tuhan yang baru saja kembali ke tanah perjanjian. Tetapi di tanah ini sebelum mereka melakukan segala sesuatu, Tuhan mengingatkan mereka supaya terlebih dahulu memikirkan bukan diri mereka, tetapi pikirkanlah dulu Tuhan yang sudah melepaskan mereka, membawa mereka dari pembuangan menuju ke tanah Israel. Dan mereka diajar oleh Tuhan untuk memulai pembangunan bait Allah. Pembangunan bait Allah menjadi simbol pada waktu itu bahwa umat ini tidak akan pernah lupa terhadap kasih Tuhan. Sehingga kitab Maliaki itu mengisahkan tentang bagaimana bangsa itu masuk ke dalam tanah perjanjian dan juga mereka mulai membangun bait Allah. Itu di Hagai. Tetapi dalam konteks kitab Maliaki tidak lagi demikian. Bait Allah sudah berdiri. Umat Tuhan ini sudah kembali ke tanah mereka masing-masing. 12 suku itu sudah mendapatkan pembagian tanah mereka. Dan ini tidak menceritakan tentang kondisi bangsa yang sedang mulai membangun. Maliaki ini tidak menceritakan tentang bangsa ini yang baru saja bersusah payah untuk mengerjakan tanah mereka. Tetapi konteks ini bercerita tentang bangsa yang sudah makmur. Bangsa yang sudah menikmati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Yang dikatakan ketika, saudara ingat, ketika bangsa itu keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, Musa pernah mengutus 10 orang untuk pergi mengintai tanah Kanaan. 8 orang memberikan laporan kepada Musa yang mengecilkan hati dari bangsa itu. Tetapi ada 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Ingat baik-baik ya. Yosua dan Kaleb memberi laporan bahwa negeri itu sebenarnya negeri yang indah, dan negeri itu diperuntukkan Tuhan kepada kita. Dan ada penekanan, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Itu tanah yang subur, itu tanah berkat. Dan ternyata benar, dalam konteks kitab Maliaki ini, bangsa ini kembali, mereka menikmati limpah susu madunya, kesuburan tanah itu. Jadi konteks Maliaki ini tidak berbicara lagi tentang bangsa yang menderita, tetapi berbicara tentang bangsa Israel yang betul-betul sudah dihargai oleh bangsa di sekitarnya. Mereka dihormati oleh karena mereka punya kekayaan. Seringkali saudara, jujur seorang itu dinilai dari apa yang melekat pada dirinya. Seorang itu dihargai dengan pangkat, dengan pekerjaan yang dimiliki. Dengan harta itu dunia memberikan penilaian. Dan bangsa-bangsa lain memberi penghormatan, pengakuan kepada Israel karena mereka bukan bangsa yang tertindas, bukan bangsa yang miskin, tetapi mereka sudah diperkaya oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jangan hanya bicara makan minum. Jangan bicara hanya makan minum. Rumah mereka sudah diisi dengan emas, perak. Mereka sudah menjadi bangsa yang kaya. Nah, artinya apa saudara? Bahwa Tuhan mengatakan memberikan persepuluhan ini bukan kepada bangsa yang masih berjuang dengan kehidupan mereka. Tidak, bukan pada kitab Hagai Tuhan membicarakan itu. Tetapi justru pada zaman Maliaki Tuhan mengingatkan mereka sebagai bangsa yang diberkati oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan dari perbudakan, dari pembuangan, sudah kembali ke tanah perjanjian, hidup sebagai orang bebas. Bahkan mereka bisa menikmati kekayaan alam yang Tuhan berikan. Dan untuk kekayaan itu Tuhan ingatkan di dalam ayat yang ke-10 ini, supaya mereka membawa persembahan persepuluhan mereka ke dalam rumah Tuhan. Sehingga menjawab tadi apa yang dikatakan oleh Sally tadi. Wah, waktu mencari-cari ini bagaimana ya, persembahan persepuluhan itu kapan baru saya harus berikan? Apakah ini diperuntukkan saja kepada mereka yang sudah bekerja, yang sudah punya penghasilan, atau kepada kita yang masih numpang sama orang tua?
yang pagi-pagi minta setoran kepada orang tua. Ya. Ini apakah seperti demikian? Saudara, memang kalau mau jujur kita berbicara tentang kitab suci seperti konteks Maliaki, maka memang sebenarnya firman ini ditujukan kepada mereka yang sudah diberkati oleh Tuhan, dalam arti mereka yang sudah punya penghasilan sendiri. Tetapi juga tidak menutup kemungkinan bagi mereka juga yang mungkin masih menggantungkan kepada orang tua, supaya mereka dapat belajar menghargai berkat Tuhan, menghargai pemberian daripada Tuhan. Mungkin kecil, aduh kalau dapat jajan 10.000 kasih 1.000 apa artinya? Jujur aja, mungkin kalau kita jalan-jalan sekarang nih, nemu uang 1.000 di jalan juga mungkin kita nggak mau milih, bukan? Takutnya sudah ini uangnya palsu lagi. Atau mungkin jatuh gara-gara itu kita ngerem motor, lantas kita ambil uang 1.000. Orang mungkin, wah rezeki gue, maka mungkin orang akan tertawain, bukan? Ih, uang 1.000 aja sampai ngerem, mau bikin celaka semua orang. Karena mungkin pengalaman kita seperti demikian. Tetapi Tuhan mau mengajar kepada kita menghargai setiap berkat. Maka pertanyaannya sekarang yang penting bagi kita, mengapa orang Kristen, mengapa anak-anak Tuhan harus memberikan persembahan persepuluhan? Coba buka Imamat. Imamat 27 ayat 30. Kitab Imamat 27 ayat 30. Kalau yang sudah dapat boleh baca lebih dulu. Satu orang boleh baca. Imamat. Halo pemuda Imamat. Dapat ya. 5 kitab Musa yang pertama ya. Jangan cari setelah pengkhotbah, gak bakalan dapat sampai saya selesai khotbah. Imamat, silakan. Imamat 27 ayat 30. Supaya gak terganggu siapa yang sudah dapat baca lebih duluan, masa semua belum ada yang dapat. Ayat silakan, satu orang baca Imamat 27 ayat 30. Silakan. Ya, baik, silakan. Demikian juga segala persembahan perpuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Artinya apa? Terima kasih. Tuhan yang memberi perintah untuk kita membawa persembahan persepuluhan kita ke dalam rumah Tuhan. Jangan ada tawar-menawar. Seperti tadi, terlalu sedikit atau terlalu banyak. Ini harus dibiasakan supaya saudara tidak rasa terlalu kecil atau terlalu besar. Itu harus ingat bahwa ini perintah daripada Tuhan. Membawa persembahan persepuluhan itu bukan karena kehendak kita, tetapi itu adalah hak daripada Tuhan. Itu milik daripada Tuhan yang harus kita kembalikan. Untung tidak dibagi. Tuhan hanya minta 10 saja. Kalau Tuhan minta 90, lebih berat, bukan? Ya kalau Tuhan kasih minta 10 saja kita sudah timbang-timbang, bagaimana? Ini perintah daripada Tuhan. Kalau itu perintah Tuhan, itu firman Tuhan, jangan bermatematika dengan Tuhan. Aduh, kalau kasih begini, cukup nggak buat saya? Nggak usah lagi pikirkan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita taat kepada perintah Tuhan, Dia sang pemilik berkat itu pasti akan mencukupkan bagi kita. Tetapi kesetiaan kita, saudara, saya sendiri juga sebagai seorang hamba Tuhan, saya dengan istri itu memang harus ada yang ketat. Saya ini kadang-kadang agak sedikit tidak terlalu perhatikan hal-hal yang kecil seperti itu. Tetapi istri saya itu sangat teliti sekali. Ya, taruhlah. Kadang-kadang kalau ada berkat, ini kan maaf aja, nanti kalian itu calon-calon ibu rumah tangga semua ya. Kadang-kadang ibu-ibu ini kalau sudah dikasih berkat sama suaminya, kadang-kadang lupa kembalikan kepada suaminya. Dia gak pikir bahwa nanti kalau suaminya pecah ban di jalan bagaimana? Apa didorong? Kadang-kadang begitu. Jadi kadang-kadang ada hal-hal yang tapi tetap dalam persetujuan. Saya selalu bilang sama istri saya, sama Ibu Dona, "Ma, ini ada berkat, tapi saya pegang aja lah untuk saya. Untuk jaga-jaga lah. Minum kopi barangkali atau apa gitu ya. Kan gak pakai untuk merokok saya. Ya untuk minum kopi kan gak apa-apa. Saya simpan-simpan kan gitu ya. Tapi istri saya katakan gini, boleh silakan kamu ambil, tetapi jangan lupa persembahan persepuluhannya
kasih ke saya. Oh udahlah, ambil dari mana persepuluhan, nggak bisa. Tidak ada tawar menawar. Setiap berkat seberapapun yang didapat, kami selalu memang sudah disiapkan amplop khusus. Jadi ini persembahan persepuluhan, itu harus dikeluarkan, tidak bisa tawar menawar. Berapapun. Jadi kalau umpama masih kecil dapat 10.000, kasih 1.000, malu sama Tuhan, gak apa-apa, terlalu kecil Tuhan. Kalau kasih 1.000, aduh tambah 1.500 deh. Tambah 500 biar gede-gede dikit, masa kecil banget. Rela gak saudara dapat uang 10 juta kasih 1 juta? Kalau umpama dapat 10.000, perpuluhannya 1.000, mau tambah 500. Pertanyaannya, kalau dapat 10 juta, 1 juta berani kasih lagi tambah 500.000 jadi 1,5 gak? Atau saudara bilang potong 500.000. Tapi kalau saudara sudah belajar setia dengan ikhlas, dengan rela berikan kepada Tuhan tanpa paksa apapun, dan selalu berpikir bahwa ini adalah perintah daripada Tuhan, ini kehendak daripada Tuhan, maka saudara tidak punya celah untuk menakar-nakar lagi untung ruginya. Mengapa kita harus memberikan persepuluhan? Oleh karena Tuhan yang memerintahkan. Alasan yang kedua, mengapa saudara memberi persepuluhan? Yang kedua adalah karena Tuhan menghargainya. Coba baca Matius 23 ayat 23. Jangan takut, saya bikin beberapa ayat atau beberapa alasan, nanti saudara diminta baca ayat terus, hanya 2 ayat saja saudara baca. Matius 23 ayat 23. Kalau Matius gampang ya, kan temannya Lukas. Silakan Matius 23 ayat 23. Silakan siapa yang dapat baca. Aduh, kalau baca firman kok takut. Ayo silakan. Yang perempuan barangkali, daripada nunggu-nunggu. Ayo silakan. Satu ayat aja. Matius 23 ayat 23. Ayo, silakan. Habis waktu kita nanti. Ayo. Ini masih banyak yang saya mau bicarakan. Ya. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Ya, Tuhan memberikan peringatan kepada para Farisi dan ahli Taurat. Mereka bangga dengan memberikan persepuluhan mereka, tetapi mereka mengabaikan yang lain. Tuhan sebenarnya memang memberi perintah untuk membawa persepuluhan, karena Tuhan sangat menghargai itu. Ingat, saudara, apalah kalau saudara, ya orang bilang itu cinta bertepuk sebelah. Saudara cinta orang, orang gak cinta sama kamu. Apa artinya kan? Tapi Tuhan yang memberi perintah, ketika kita memberinya, Tuhan tidak mengabaikannya. Tuhan menghargai persembahan kita. Itu menjadi alasan mengapa kita memberikan persepuluhan. Alasan yang ketiga adalah supaya ketika kita memberi persepuluhan, berarti kita memberi tempat yang utama bagi Allah di dalam hidup kita ini. Apa maksudnya? Supaya saudara tahu bahwa segala sesuatu itu datang daripada Tuhan. Semua itu adalah milik daripada Tuhan. Kita tidak mengambil hak daripada Tuhan. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita memberikan tempat kita, hati kita untuk Tuhan. Kita mengingat itu semua adalah milik daripada Tuhan. Jadi sebenarnya saudara-saudara, persembahan persepuluhan ini penting. Kalau tidak penting, tidak ditulis dalam firman Tuhan. Yang keempat, mengapa kita harus memberikan persembahan persepuluhan? Yaitu supaya kita mengingat tentang apa yang telah diberikan oleh Tuhan. Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena kasih
Karena kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa yang harusnya binasa, Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus. Alasannya karena kasih, supaya kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan berarti Tuhan meminta balas jasa daripada kita, tidak. Kita sudah dapat yang lebih indah, yang tidak bisa dinilai dengan harta. Karena kita tidak bisa mengembalikan dengan cara Tuhan, maka apa yang kita punyai, termasuk Roma berkata, hidup kita juga harus kita persembahkan kepada Tuhan. Jadi semua karena alasan yang kasih, memberi juga karena kasih kita kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa kalian juga tulis di sosial media mengkritisi pemerintah Australia karena untuk eksekusi 2 terpidana mati warganya. Untuk bentuk protesnya Tony Abbott mengatakan bahwa mengungkit bahwa masa untuk tidak melaksanakan hukuman mati mungkin diganti dengan hukuman penjara seumur hidup aja pemerintah Indonesia nggak mampu. Padahal kalau mau diingat-ingat, kira-kira begitu. Ketika kejadian tsunami di Aceh, pemerintah Australia sudah membantu miliaran dolar. Itu Tony Abbott sampaikan, sehingga sekarang ini banyak kritik-kritik, pendapat-pendapat di media sosial, sampai dikatakan di mana itu nanti di bundaran HI akan dibuat koin-koin, ya koin-koin gopek seperti yang kita kasih. Aduh, kapan dapat 1 juta miliar? Tapi itu kan sindiran. Jadi memang secara tidak langsung pemerintah Australia ingin mengingatkan supaya kebaikan apa yang pernah dilakukan oleh pemerintah Australia kepada Indonesia, mau diingat-ingatlah. Ya rakyat kami salah, tapi jangan dihukum mati. Hukum seumur hidup juga sudah baik. Itu kira-kira seperti ini. Tuhan bukan seperti demikian. Tuhan tidak sama dengan manusia. Ketika Tuhan bilang membawa persembahan persepuluhan, bukan berarti Tuhan ingin supaya kita membalasnya. Tidak. Jujur-jujur uang kita, harta kita, kalau kita mau beri, apakah setimpal? Karena ada sebuah ataupun banyak masalah di dalam dunia ini bisa diselesaikan dengan uang. Bisa. Orang punya uang, apa saja masalahnya bisa diselesaikan. Tetapi ada masalah terbesar dalam hidup manusia yang tidak bisa diselesaikan dengan uang, yang tidak bisa dinilai dengan harta, yaitu masalah dosa. Dosa saudara dan saya tidak bisa dibayar. Dan itu hanya bisa dikerjakan di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Karena kasih Allah kepada kita manusia. Maka sekarang kalau kita hanya membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan, itu dimana adalah momentum bagaimana kita mengingat kebaikan Tuhan, mengingat kasih Tuhan kepada kita sekalian. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita, supaya kita tidak menjadi orang yang lupa diri. Jangan orang hanya mau memuaskan, menjadi orang yang tamak, menjadi orang yang egois. Saya tidak ingin katakan nanti nasib kita sama seperti satu pasang keluarga. Masih ingat dalam kisah para rasul? Ananias dan kita harus mampu mengingat kebaikan Tuhan tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita yang tidak mungkin saudara dan saya bisa selesaikan. Dosa masalah yang sangat serius. Dosa adalah pemberontakan kepada Tuhan. Dosa berarti manusia terpisah daripada Tuhan. Manusia harus binasa oleh karena dosa. Tetapi Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, mengorbankan dirinya sebagai bukti kasih Allah kepada kita, sehingga kita diselamatkan. Sehingga kalau kita hanya diminta untuk memberi persembahan persepuluhan, ya saya kira itu masih wajar-wajar saja. Kita tidak hidup dalam zaman perjanjian lama. Saudara, kalau kita hidup dalam zaman perjanjian lama, bisa miskin kita. Orang di dalam zaman perjanjian lama itu bukan hanya memberi persembahan persepuluhan. Kalau dia melakukan dosa itu ada kriteria-kriterianya. Dosa A, persembahannya apa? Mungkin saja hanya sepasang burung tekukul, burung merpati. Dosa B, naik anak lembu. Dosa C,
naik lagi, tingkatannya lebih tinggi, mempersembahkan lembu jantan, pemercikan darah. Dan itu dilakukan oleh umat Israel setiap hari. Pagi persembahannya apa, siang persembahannya apa, malam persembahannya apa. Sekarang Tuhan tidak lagi menuntut persembahan darah, korban melalui pemercikan darah. Tidak. Tuhan hanya minta supaya kita mengingat Tuhan itu dengan mempersembahkan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dalam pelayanan-pelayanan diakonia, seringkali dikatakan begini, kalau majelis melayani kemudian membantu datang mengunjungi mereka yang sakit, dalam gereja kita ada aturan bahwa ada bantuan diakonia kepada mereka yang sakit. Ketika majelis memberi itu, majelis mengatakan begini, ini ada tanda kasih dari jemaat. Jangan dilihat jumlahnya, tetapi ini sebagai bentuk cinta kasih. Ini supaya untuk mempererat hubungan, untuk ada hubungan emosional antara jemaat yang sakit dengan gereja. Seperti ini, ketika kita memberikan persembahan, itu supaya kita mengingat bahwa kita adalah milik daripada Tuhan, dan Tuhan berkuasa di dalam kehidupan kita. Supaya kita jangan menjadi orang yang melupakan Tuhan. Tetapi alasan yang berikut adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Ini luar biasa. Ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Perhatikan ayat 10. Ini alasan yang terakhir mengapa saudara dan saya harus memberikan persembahan persepuluhan. Alasan yang terakhir adalah untuk memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membuktikan bahwa Tuhan itu hidup. Setelah ayat 10 bagian terakhir di situ dikatakan begini. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ternyata saudara, kasih dan berkat Tuhan kepada kita itu terlalu besar. Kalau saudara sudah belajar memberi persepuluhan, saudara biasa akhir bulan, biasa untuk masuk ke tahun ajaran ini kan, ibu-ibu ini sekali lagi pembukuannya hebat. Saya itu tidak pernah mencatat, tapi istri saya selalu mencatat. Jadi ketika persembahan kita hitung, mau tahu berkat Tuhan, gak usah catatan-catatan itu dibuka. Asal kita jujur saja melakukannya, rutin dan jujur melakukannya tanpa ada mencuri sedikit pun hak Tuhan, persepuluhan itu. Karena kalau kita tidak memberi, berarti kita mencuri hak daripada Tuhan. Asal saudara jujur, saudara tidak perlu ingat-ingat lagi, aku berapa yang saya dapat dari mana ya, kok berkatnya seperti apa, tidak usah. Kalian cukup saja menghitung persembahan persepuluhan itu. Saya kadang-kadang begitu menghitung persembahan persepuluhan, oh ternyata berkat Tuhan luar biasa. Ternyata dikumpul sedikit demi sedikit berkat Tuhan itu ternyata besar juga. Dari persembahan persepuluhan yang kita hitung, di situ kita bisa melihat berkat Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Tapi kadang-kadang saya kritisi sama istri saya, sampai yang sudah dapat dikembalikan ke saya pun dicatat dengan tinta merah. Oh, bulan ini kamu sudah pakai seperti gini. Ya kalian tahu, nanti satu kali kalian berumah tangga baru tahu. Ini buka sedikit rahasia. Ketika kita mampu memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan, Tuhan bilang, mari ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah dengan kita memberi persepuluhan kita akan menjadi kekurangan? Apakah dengan saudara memberikan persembahan persepuluhan dari setiap berkat yang Tuhan berikan, apakah saya akan menjadi rugi? Tidak. Tuhan bilang, maka dia akan membuka tingkap-tingkap langit. Dia akan memberikan berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Tuhan bilang mujizat. Tetapi jangan kalian menuntut berkat daripada Tuhan, menghitung berkat daripada Tuhan, kalau untuk persembahan persepuluhan saja kalian tidak mau berikan. Jadi khususnya kepada kalian yang sudah bekerja, saudara belajar disiplin. Apakah
dari gaji pokok yang harus saya berikan, oke, itu betul. Keluarkan persepuluhan. Harus kita berani kembalikan untuk Tuhan. Jangan berpikir bahwa oh yang saya kerjakan dengan hasil keringat saya sendiri baru saya harus beri persepuluhan. Kalau umpama tiba-tiba kita kenalan dan ada teman yang minta nomor rekening dan kirim, oh dia tidak bisa. Itu kan bonus apapun namanya, kita harus tetap disiplin untuk memberikannya kepada Tuhan, mengembalikannya kepada Tuhan. Pertanyaan yang berikut mungkin yang seringkali menjadi pertanyaan bagi kita adalah, Pak Pendeta, kalau saya sudah kumpulkan persembahan persepuluhan, saya bawa kemana? Saya kasih kepada siapa? Persembahan itu saya bawa kepada siapa? Firman Tuhan bilang apa? Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, ke dalam rumah di gereja. Prinsip daripada persepuluhan itu, kita pertama memberi harus kepada yang paling tinggi, yaitu kepada Tuhan. Harus kembalikan kepada Tuhan, itu milik daripada Tuhan. Tetapi bisa juga, saudara bisa berdoa. Saya lakukan itu dengan istri. Kita berdoa. Saudara dan saya bisa berdoa. Tuhan bisa memberikan kepada kita kepekaan. Bagaimana dari hasil yang sudah kita miliki dengan perpuluhan yang Tuhan berikan kepada kita itu, mungkin ada orang-orang yang mungkin Tuhan dorong ke kita untuk kita berikan. Saya seringkali pelayanan di daerah, atau karena dulu memang saya tinggal pelayanan di daerah, sekarang saya di sini, kemudian ada berkat Tuhan. Saya kadang-kadang ingat berdoa dengan istri. Kadang-kadang pengalaman begini, satu kali saya dengan istri saya berdoa, aduh ingat ya, saya bilang, Ma, ingat enggak teman kita, angkatan kita gitu, dia melayani di daerah pedalaman Kalimantan Barat. Aduh kasihan dia, bagaimana keadaannya, istrinya sudah meninggal, anaknya begini, pelayanan di desa, ya kita tahulah keadaan seperti apa. Tapi mau bagaimana ya, kita berdoa saja kalau Tuhan buka jalan. Dan ini kesaksian nyata. Saya nggak tahu bagaimana, dia tidak punya nomor HP, dia punya, tapi saya nggak tahu bagaimana. Jangankan nomor rekeningnya, nomor HP pun saya nggak tahu. Itu 2 kali itu terjadi, satu di Kalimantan, satu di Sulawesi. Ketika kami bukan langsung dijawab hari itu, kira-kira beberapa minggu kemudian, tiba-tiba ada yang SMS saya. Dia SMS, lantas saya buka SMS, tidak ada nama. Lantas saya baca ini, dia hanya tanya, halo Pak Pendeta Victor, apa kabar? Terus di namanya, di bawahnya ditulis namanya, ini orang yang saya cari. Saya tidak menghubungi siapa-siapa. Saya tidak mencari teman-teman di lapangan, tolong kirim dong nomor telepon seperti ini. Saya tidak. Saya coba dengan istri berdiskusi diam-diam. Dan itu 2 kejadian berturut-turut. Saya ingin tahu di mana mereka, tapi sudah lupa ada nomor telepon. Mereka SMS kepada kami. Dia SMS kepada, halo apa kabar Pak Pendeta Victor, bagaimana kabarnya? Dan pendetaan. Wah, bagi saya ini jawaban daripada Tuhan. Memang saya mendoakan. Selama ini saya berindu untuk persembahan persepuluhan itu kita bagi teman-teman yang sementara berjuang di lapangan. Dan Tuhan bukakan jalan. Saudara, supaya kita tidak salah untuk membawa persembahan persepuluhan selain ke rumah Tuhan, karena itu perintah Tuhan. Tidak akan salah kalau kita bawa ke rumah Tuhan, supaya kita tidak merasa bersalah berdoa. Ada banyak orang yang mungkin Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kita untuk kita berbagi, untuk kita menjadi saluran berkat bagi mereka sekali. Tetapi prinsipnya saudara, firman bilang apa? Ujilah aku. Uji juga hati kita. Apa motivasi saudara? Apakah kita memberi dengan kejujuran? Apakah kita memberi dengan penuh cinta kasih atau tidak? Benarlah firman mengatakan bahwa kalau tangan kiri memberi, janganlah diketahui oleh tangan. Saya paling kesal banget kalau begitu tiba memberi persembahan, amplop gajinya dibuka-buka begini. Ini jadi, kadang-kadang ini pernah saya lihat. Ini bukan bikin-bikin. Saya kira yang ditarik akan kasih masuk warna merah. Tetap juga. Yang paling kecil dari semua yang ada untuk dimasuki, untuk apa? Dia baik disiapin. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Yang penting kita memberi dengan motivasi yang jujur. Kita tidak pernah akan bisa menahan berkat Tuhan dari kehidupan kita. Yang terakhir saudara, ketika saudara dan saya sudah berani memberikan persepuluhan, ingatlah ini sebagai obat untuk melawan
materialistik. Kita tidak menjadi orang yang serakah. Kita tidak dididik untuk menjadi orang yang tamak, yang lompat, tidak. Tetapi kita tidak lagi dikendalikan, dan kita juga tidak dikendalikan oleh harta dunia dengan uang. Karena kita percaya setiap pemberian itu berasal daripada Tuhan. Dan saudara dan saya diajar untuk mengembalikan kepada Tuhan. Saya sebelum mengakhiri khotbah ini, saya mengingatkan ada satu perbedaan antara persembahan persepuluhan itu rutin, tetapi ada yang mungkin saudara bertanya, tadi Amsal mengatakan apa? Tadi siapa yang baca ya Amsal tadi? Amsal 3 ayat 16 tadi ya? Tadi 9 apa tadi ini? Nah, ada perbedaan. Kalau persembahan persepuluhan itu rutin, tapi ada yang dikatakan bawalah persembahan pertama dari hasilmu. Jadi kalau umpama saudara bekerja, saudara diberkati oleh Tuhan, ya tidak salah kalau saudara begitu dapat gaji pertama, ya semuanya dibawa ke rumah Tuhan. Jangan khawatir, karena Tuhan bilang apa hasil pertama dari itu orang Israel lakukan. Dari ternaknya, dari ladangnya, dari kebunnya, dari hasil apapun, itu semua yang pertama itu dibawa ke rumah. Ya saudara mungkin tidak lihat di sini, kalau di konteks di kampung, kalau umpama begitu mereka tidak bawa persembahan, tapi mereka bawa jagung. Ada sampai-sampai bawa padi. Ya benar, bawa padi, dikasih ke gereja itu padi. Entah bagaimana di gereja menuangkan atau bagaimana caranya itu urusan. Tapi kita sementara kebaktian babi ribut di dalam. Itu konteks di desa. Ya saudara jangan bawa padi dari sini. Bawa kasih naik di Transali bisa habis kita dari sini. Ya saudara, kalau dikatakan bawalah persembahan pertama dari. Jadi kalau saudara dapat gaji pertama, ya tutup mata aja lah, tahan hati aja lah. Tuhan ini milik dari Tuhan. Terima kasih, bawa ke rumah Tuhan. Dan firman yang sama Tuhan bilang, ujilah aku. Apakah aku tidak akan membuka tingkat-tingkat. Tetapi harus rutin. Jangan bilang sudah kasih hasil pertama, itu selamanya tidak. Tiap bulan kalau dapat berkat, dari mana saja belajar untuk memberi persepuluhan. Dan memberi dengan sukacita. Memberi dengan kasih. Untuk mengingat kebaikan Tuhan. Maka kita juga pasti akan diberkati dalam kehidupan kita selanjutnya. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini boleh memberi pencerahan kepada kita, khususnya bagi saudara-saudara yang masih muda. Jangan dapat uang langsung ingat beli ganti HP. Jangan. Bawa dulu Tuhan ya, supaya kita tidak takut. Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih kebenaran firman Tuhan disampaikan kepada kami sekalian pada malam hari ini. Khususnya kami sebagai pemuda dan remaja. Tuhan tolong supaya kami punya pemahaman yang benar tentang persembahan persepuluhan. 10% dari seluruh yang Tuhan percayakan untuk kami, Tuhan berikan kepada kami. Perintah Tuhan tidak ada tawar-menawar. Kami harus kembalikan kepada Tuhan. Dan kami mau disiplin untuk menyisihkan setiap berkat yang kami dapat 1/10 dikembalikan kepada Tuhan. Dan firman berkata, ujilah aku. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Engkau mencintai kami, Engkau mengasihi kami, Engkau mengajar melalui persembahan persepuluhan ini untuk kami selalu mengingat Tuhan, mengingat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tidak akan kekurangan, kami tidak akan menjadi miskin, oleh karena kami sudah tahu memberi persembahan persepuluhan. Bahkan sebaliknya Tuhan menghargai itu, dan Tuhan akan mempercayakan lebih banyak berkat lagi kepada kami sekalian. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal untuk selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa untuk firman-Mu ini. Amin. Saya kembalikan.